Pada pekerjaan konstruksi, pertemuan antara dinding dengan balok struktur, hebel, di celah-celahnya dikasih styrofoam. Seperti ini kita bisa lihat. Oke, kalau kepala dinding langsung nempel ke balok beton, siap-siap lihat retak horizontal panjang di tembok. Dan banyak yang kira itu karena plesteran jelek. Padahal masalahnya ada di detail sambungan dinding dan struktur. Di video ini kita lihat styrofoam dipasang di kepala dinding bata ringan yang bertemu dengan balok struktur. Banyak yang bilang ini sesuai SNI. Tapi perlu diluruskan, SNI tidak secara spesifik menyebut harus pakai styrofoam. Yang dijelaskan dalam prinsip struktur adalah dinding pasangan adalah elemen non-struktural, tidak boleh menerima beban struktur atau deformasi balok. Artinya apa? Pertemuan dinding dengan balok tidak boleh dikunci kaku. Kenapa? Perlu celah di kepala dinding. Balok beton bisa mengalami lendutan, susut beton, pergerakan struktur. Sementara dinding bata ringan itu kaku dan getah. Kalau dipaksa menempel langsung, muncul retak horizontal. Plester pecah, sambungan dinding retak. Jadi solusinya gimana bang? Solusi yang benar secara praktek teknik biasanya dibuat movement joint kecil di kepala dinding. Celah ini bisa diisi foam strip, styrofoam, atau material kompresibel lain. Tujuannya supaya dinding tidak menerima langsung pergerakan balok. Jadi fungsi styrofoam di sini bukan standar wajib SNI, tapi metode praktis untuk membuat celah kompresibel. Dan yang wajib diperhatikan kalau membuat detail ini, pertama, dinding tetap harus diikat ke kolom dengan wall angkor. Kedua, celah jangan terlalu besar. Ketiga, setelah plester biasanya diisi sealant elastis. Dan yang keempat, jangan sampai dinding memikul beban struktur karena fungsi dinding tetap hanya sebagai partisi. So, kesimpulannya, styrofoam di kepala dinding bukan aturan wajib SNI, tapi metode lapangan untuk membuat movement joint supaya dinding tidak retak akibat pergerakan struktur dalam konstruksi. Detail kecil seperti celah 1 cm di kepala dinding sering justru menentukan apakah tembok akan retak atau tidak. Jadi kalau mau tahu detail metode pemasangan bata ringan, plester, acian, sampai finishing supaya dinding tidak mudah retak, pelajari metode pelaksanaan finishing arsitektur. Karena tembok yang rapi bukan cuma soal cat, tapi detail pemasangan yang benar sejak awal.